Tuhan itu ada, Tuhan itu menciptakan kita sebagai manusia yang bermanfaat. Jangan sampai masa muda kita justru dihabiskan terhadap moral yang negatif, terhadap moral-moral yang justru malah menghambat karir kita, menghambat masa depan kita nantinya. Kita sebagai wanita harus bisa juga berkarir. Wanita itu nggak hanya berkutat kepada ibu rumah tangga aja. Wanita itu juga punya kesempatan loh untuk meraih pendidikan, memiliki kesempatan yang sangat besar seperti bagaimana laki-laki meraih pendidikannya. Jadi kita sebagai wanita juga bervalue, kita bisa untuk self improvement, kita bisa untuk mengembangkan diri, dan bahkan kita diperbolehkan untuk meraih impian kita. Perkenalkan, saya Nur Hasanah. Saat ini saya sudah lulus ya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Hadid, dan alhamdulillah kesibukan saya saat ini, saya bekerja di salah satu startup Kejar Cita sebagai education consultant, yang mana untuk mengedukasi pendidikan ke setiap sekolah-sekolah. Selain itu juga saya menyelingi waktu saya untuk berbisnis, yaitu bisnis usaha catering, Jinpop Food, dan itu dilakukan ketika saya mungkin agendanya lagi libur atau mungkin menyisihkan waktu ketika setelah pulang kerja dan lain sebagainya. Selain itu saya juga mengagendakan atau kesibukan saya itu sebagai content creator. Kalau ditanya kenapa sih sampai saat ini berupaya ya untuk memberikan manfaat kepada selainnya, baik dari bikin konten atau mungkin menyibukkan diri untuk ke ranah pendidikan, sebenarnya alasannya itu yang paling utama ya, dari saya pelajar itu udah memiliki suatu paradigma ya, kalau kita sebagai manusia harus ada tujuan hidupnya. Kita sebagai manusia harus ada kebermaknaan, apa sih yang harus dilakukan. Jangan sampai hidup itu monoton aja. Nah, makanya dari pelajar sendiri saya udah ikut relawan ya di salah satu lembaga sosial, dan di sana melihat bagaimana adanya kemiskinan secara struktural. Kalau misalnya saya pahami ya, kemiskinan secara struktural itu kan bakal sulit untuk bisa dientaskan ketika nggak ada yang bantu, ketika nggak ada pihak eksternal yang membantunya. Nah, kita perlu nih baik dari segi dana kah atau dari segi ilmu untuk mendorong mereka keluar dari jerat kemiskinan. Nah, salah satunya saya berharap dari impian yang saya tuju nantinya saya berikan kepada mereka yang membutuhkan ilmu saya. Seperti kalau misal di ranah pendidikan sendiri, itu kan menjadi satu hal yang faktor terpenting ya. Kemiskinan itu bisa dientaskan salah satunya dengan pendidikan. Nah, pendidikannya itu mengubah mindset kita, mengubah pola mikir kita. Apalagi kalau misalnya ruang lingkup mereka yang kurang mampu itu kan dari kecil, dari orang tuanya itu nggak menerapkan parenting anak, terus nggak peduli terhadap pendidikan. Bahkan yang saya ketahui ya dari data BPS Survei Ekonomi Nasional yang menyatakan sekitar 76% keluarga menyatakan anak putus sekolah disebabkan karena ekonomi. Bayangin ya, faktor
kemiskinan ini bisa menyebabkan kerusakan multidimensi, baik secara ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan moral gitu ya. Kalau misalnya semua aspek itu udah mengalami kerusakan dan mereka nggak ada yang bantu, gimana mereka bisa keluar dari jerat kemiskinan itu gitu ya. Nah, akhirnya dari situ saya berupaya nih, apa ya kontribusi yang saya berikan. Nah, salah satunya dengan ilmu, dengan pendidikan. Dan alhamdulillah ketika saya lulus SMK ya, karena kalau misalnya dibilang saya itu orang yang juga termasuk kurang mampu ya, kurang mampu dan gak ada dana untuk kuliah ya. Akhirnya saya mencari apa nih, ada beasiswa apa yang seenggaknya gak menyulitkan keluarga saya untuk membayar SPP. Nah, akhirnya yaudah saya berusaha di akhir SMK untuk bisa menetapkan kuliah apa yang saya inginkan dan mencari beasiswa. Dan alhamdulillah saya keterima beasiswa di salah satu perguruan tinggi ya, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Hadid, yang memberikan saya kesempatan untuk meraih ilmu. Dan di sana rasa kebermaknaan saya terhadap ilmu itu semakin tinggi. Karena apa? Di kampus saya ini dosennya itu menerapkan ilmu yang diberikan adalah untuk pembangunan masyarakat. Jadi dosen-dosen di sana itu totalitas untuk memberikan. Suatu ketika pernah ya ada suatu kebermaknaan di salah satu mata kuliah yang mengajarkan ilmu psikologi. Dulu saya pernah berpikir ya, kenapa sih ada orang yang sejahat ini untuk melakukan tindakan amoral? Kenapa sih ada orang yang berperilaku mereka itu merusak dirinya sendiri? Ternyata setiap perilaku manusia itu bisa dipelajari di ilmu psikologi. Nah, itu kan menjadi suatu upaya saya, oh ternyata manusia itu bisa dipelajari loh. Manusia itu bisa kita bahas tuntas apa masalahnya dan diberikan solusinya dengan ilmu. Kenapa sih saya menyampaikan bahwa ternyata pendidikan itu menjadi salah satu upaya kita agar terlepas dari jerat kemiskinan ya. Salah satunya itu sedari kecil saya ini kan memang di ruang lingkup keluarga yang kurang peduli sama pendidikan ya, dan gak ada parenting anak yang diterapkan oleh orang tua. Nah, dari kecil itu saya sudah menyadari bahwa daya kognisi otak saya itu kurang kuat, sangat lemah banget. Jadi ketika ada guru yang menerangkan suatu materi pembelajaran, itu saya nggak bakal masuk ke dalam otak saya. Benar-benar harus dikasih tahu pelan-pelan, terus pembahasan yang sangat mudah dimengerti oleh teman saya itu nggak masuk ke dalam otak saya gitu ya. Bahkan ketika kecil saya itu termasuk peringkat paling terakhir dan selalu nggak pernah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Benar-benar saya nggak paham apa sih yang dimaksud oleh guru ini, apa sih yang dimaksud dari teman saya ketika ngobrol dengan saya, karena daya kognisi saya itu nggak jalan atau lemah. Akhirnya yang membuat saya itu ngerasa sedih ya, kenapa sih saya mengalami hal demikian, kenapa saya menjadi orang yang terbelakang. Nah, dari situ saya melihat bagaimana teman-teman saya bisa berprestasi, bisa mendapatkan peringkat, dan ada suatu kebermaknaan, wah saya nggak boleh nih membatasi diri dan menyalahkan lingkungan keluarga saya.
bisa kok nyatanya kalau misalnya saya berubah, saya berusaha untuk meraih pendidikan dari usaha saya sendiri. Dan akhirnya ketika ada kesadaran penuh itu ya, saya mencoba untuk belajar lebih giat lagi, terus mendapatkan prestasi, dan alhamdulillahnya itu tuh secara nggak langsung prosesnya. Dan sampai saat ini pun ketika saya diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan, saya masih ngerasa ini suatu hal yang mustahil gitu ya. Suatu hal yang mustahil saya bisa lulus kuliah, apalagi jurusan komunikasi yang menurut saya itu hal yang sangat sulit, karena kan berpikir secara sistematis untuk bisa bagaimana sih cara kita berkomunikasi di depan khalayak umum. Padahal ketika kecil saya termasuk orang yang pemalu, orang yang sangat ketakutan, orang yang daya kognitifnya itu kurang. Tapi sampai saat ini saya menyadari kalau saya mencintai ilmu, saya sangat ingin mengubah masa depan saya dengan usaha saya sendiri. Sebenarnya ada salah satu realitas yang membuat saya sangat miris ya, melihat dari fenomena kerusakan moral anak remaja saat ini. Banyak di ruang lingkup sekitaran rumah saya kah, atau mungkin di media sosial, mereka itu untuk berperilaku amoral seperti mungkin melakukan bullying, melakukan seks bebas, atau mungkin narkotika, itu menjadi suatu hal yang wajar. Dan saya sendiri ngerasa kenapa harus seperti ini gitu. Bagaimana seandainya semua ruang lingkup remaja itu didominasi oleh kerusakan moral itu sendiri? Siapa yang akan membawa suatu peradaban bagi Indonesia sendiri, bagi kalangan muda sendiri? Mana anak muda yang mereka memiliki nasionalisme, memiliki intelektual yang tinggi, memiliki semangat dalam meraih impian? Jadi itu suatu realitas yang sangat miris menurut saya. Dan dari realitas itu saya juga sangat berharap semoga dengan apa yang saya sampaikan di konten saya, di ilmu yang saya berikan, setidaknya bisa memberikan inspirasi kepada mereka. Ayo, jangan sampai masa muda atau kehidupan kita itu dirusak terhadap hal-hal yang negatif, hal-hal yang justru merugikan diri kita sendiri. Karena dampaknya itu meluas, bukan hanya, mungkin kita mikir ya, kalau misalnya narkotika gitu ya, kita hanya mengonsumsi untuk diri sendiri, dan itu berdampak hanya kepada diri kita atau mungkin keluarga kecil kita. Tapi nyatanya itu berdampak secara makro. Bagaimana seandainya dari keluarga kamu itu memberikan pengaruh buruk ke generasi-generasi berikutnya? Itu kan akan menghambat daya pikir kognitif anak yang semakin berkurang, terus kita nggak fokus terhadap ilmu-ilmu parenting anak, dan akhirnya kualitas generasi yang akan mendatang itu akan sangat kacau. Jadi ya itu sih salah satu upaya agar kita bisa mampu memberikan kontribusi terbaik, terkhusus untuk diri saya maupun kepada masyarakat. Sempat saya berada di suatu kondisi merasa hidup itu nggak ada artinya, nggak ada arah tujuan hidup, kayak frustasi juga ya istilahnya, atau bahkan sampai mempertanyakan apa sih tujuan saya hidup di dunia ini? Apakah saya sebagai orang muslim, ibadah yang saya jalankan itu memiliki makna atau kontribusi besar terhadap hidup saya sendiri? Nah, akhirnya alhamdulillah
saya berupaya ya untuk mencari tahu suatu ilmu lebih dalam lagi terkait tujuan hidup di dunia gitu ya. Nah, pernah di suatu momen ikut suatu kajian yang ini membahas, benar gak sih kita itu di dunia hanya sekedar hidup saja? Apakah Tuhan itu menciptakan tanpa ada artinya? Dan akhirnya di kajian itu saya ingat banget, ternyata manusia itu diciptakan sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi gitu. Kita harus ada upaya atau kontribusi yang kita berikan kepada masyarakat. Kita sebagai makhluk sosial harus memberikan pembangunan masyarakat yang menurut kita di ruang lingkup ini terjadinya kerusakan. Nah, kerusakan misalnya di bidang ekonomi, ya kita mampu untuk membangun hal tersebut agar ekonominya itu semakin meningkat atau stabil. Ketika kita melihat kerusakan masyarakat di aspek pendidikan, ya kita membangun bahwa pendidikan itu suatu hal yang terpenting, sehingga mereka yang kurang dalam aspek pendidikan kita bantu dalam mengajar LSK atau mungkin mengajar ilmu-ilmu kepada mereka bahwa pendidikan itu suatu hal yang penting, dan akhirnya akses pendidikan itu merata didapatkan oleh semua orang. Kegiatan saya ketika remaja termasuk yang sangat banyak ya, karena ketika di SMK itu ikut ke salah satu lembaga sosial menjadi relawannya. Yang pertama itu saya ikut kontribusi memberikan ilmu atau pembelajaran les gratis kepada anak yatim piatu duafa ya, seperti pembelajaran ilmu pengetahuan agama Islam atau mungkin terkait matematika, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Karena di lembaga sosial tersebut ya ada program bagaimana agar mereka yang kurang mampu, yang terbatas dalam akses pendidikannya, memiliki upaya untuk bimbingan les belajar gratis. Nah, di sana ada suatu rasa syukur dan rasa bermakna ketika saya ternyata bisa memberikan ilmu yang saya punya untuk mereka. Harapannya dari ilmu yang saya berikan ini mampu memberikan semangat atau upaya mereka agar tidak tertinggal dalam pembelajarannya di sekolah. Nah, saya juga aktif ya dalam pembinaan moral remaja, yang mana saya mengajak teman-teman saya atau adik kelas saya mengingatkan bahwa kita sebagai remaja harus memiliki moral yang baik lah. Ayo kita sama-sama di tengah kerusakan moral yang sangat banyak, di tengah pergaulan bebas dan permasalahan-permasalahan di remaja, ada loh remaja yang mereka aktif, atau remaja yang sadar akan agamanya, remaja yang sadar bahwa mereka itu perlu memberikan dakwah kepada yang selainnya untuk menjadi lebih baik lagi, membina moral mereka agar nggak ikut-ikutan terjerumus terhadap pergaulan bebas, menyadarkan kepada mereka bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu menciptakan kita sebagai manusia yang bermanfaat. Jangan sampai masa muda kita justru dihabiskan terhadap moral yang negatif, terhadap moral-moral yang justru malah menghambat karir kita, menghambat masa depan kita nantinya. Dan suatu hal yang bermakna, kenapa sih saya ngambil jurusan komunikasi penyiaran Islam? Ketika satu momen saya dipercaya untuk mengisi kajian kecil ya di Keputrian, yang itu membahas kita sebagai wanita harus bisa juga lah berkarir. Wanita itu nggak hanya berkutat kepada ibu rumah tangga aja. Wanita itu juga punya kesempatan loh untuk meraih pendidikan.
memiliki kesempatan yang sangat besar seperti bagaimana laki-laki meraih pendidikannya. Jadi kita sebagai wanita juga bervalue, kita bisa untuk self improvement, kita bisa untuk mengembangkan diri, dan bahkan kita diperbolehkan untuk meraih impian kita. Ada salah satu ungkapan yang ini memotivasi dan menginspirasi dalam kehidupan saya, yaitu dari B.J. Habibie. Beliau berkata, "Jadilah mata air yang jernih yang memberikan kehidupan pada sekitarnya." Hal ini menunjukkan tidak peduli latar belakang kita apa, tidak peduli agama kita apa, tidak peduli kita di kalangan mana, kepedulian sosial itu adalah nilai universal untuk kita membantu sesama manusia.